Bismillahirrahmanirrahim. Anwaul hurriyatu utawi iki iku mertelaaken pira-pira warnane sifat merdeka. Innalil hurriyati stune iku kaduwe kemerdekaan apa anwaan pira-pira warna. Minha iku setengah saking hurriyah. Hurriyatul fardi suwiji iku kemerdekaan individu atau kemerdekaan perorangan. Wa hurriyatul jamaati lan merdekane kumpulan. Wal hurriyatul iqtisadiyati lan merdeka kang bangsa ekonomi. Wal hurriyatus siyasiyatu lan kemerdekaan kang bangsa politik. Wala takumu lan ora jumeneng li sya'bin kaduwe golongan sapa qaimatun wong kang jumenengi illa bihadhil hurriyati angin kelawan ikilah piro-piro kemerdekaan al arba'i kang papat. Bahwa kemerdekaan itu mempunyai beberapa macam ya. Di antara beberapa bagian-bagian dari kemerdekaan itu sendiri, yang pertama adalah kemerdekaan individu. Yang kedua adalah wa hurriyatul jamaah, kemerdekaan berkelompok. Yang ketiga al hurriyah al iqtisadiyah, kemerdekaan ya dalam ekonomi. Kemudian wal hurriyatus siyasiyatu, kemerdekaan di dalam berpolitik. Dan semuanya di dalam satu bangsa itu tidak akan bisa berdiri tegak kecuali dengan 4 macam kemerdekaan yang tadi sudah disebutkan. Ya, baik itu kemerdekaan individu, kemerdekaan berkelompok, kemerdekaan ekonomi, dan juga kemerdekaan politik. Semuanya sama-sama punya peran. Ya. Fa hurriyatul fardi. Di sini nanti akan dibahas satu persatu bagaimana itu kemerdekaan individu, bagaimana kemerdekaan kelompok, bagaimana kemerdekaan ekonomi, dan bagaimana kemerdekaan politik. Fa hurriyatul fardi, maka utawi kemerdekaan individu. Wa qad tusamma lan den arani apa hurriyatul fardi. Al hurriyata ing kemerdekaan as-sahsiyata kang bangsa perorangan, kang bangsa awak-awakan. Iku amrun perkara azimun kang agung al khatari kang al khatara kang iku amrun perkara azimul khatari kang agung pangkate. Azimul khatari kang agung pangkate. Wa alaihi lan iku ing atase hurriyatul fardi tatawaqafu dadi kandhek apa hurriyatul jamaati, kemerdekaan kelompok. Li annal jamaata kanastune kelompok iku tata'allafu dadi kesusun apa jamaah minal afrodi saking pira-pira ijen-ijen. Fa hurriyatuha maka utawi kemerdekaane jamaah iku la takunu ora ana apa hurriyatul jamaah illa bi hurriyati ifradiha, angin kelawan merdekane perorangane jamaah, angin kelawan merdekane perorangane jamaah. Fa'alal ummati maka iku ing atase umat allati kang tawaddu kang demen sapa umat antakuna ing nyentaana sapa umat iku hurratan merdeka. Antas utawi nyenta lumaku sapa umat litarbiyati afrodiha maring didik piro-piro ijen-ijene umat, maring didik piro-piro ijen-ijene umat, tarbiyatan ing dalam pendidikan hurratan kang merdeka, liyatakawana supaya mujud
supaya maujud minha saking umat opo majmuun golongan hurun kang merdeka. Wa hurriyatul fardi lan utawi merdeka individu iku tasmulu mengku apa hurriyatul ifrad, hurriyatul qauli ing merdeka ucapan wal kitabati lan tulisan, wa tabaati lan percetakan, wa nasul fikri lan gelar pemikiran, min ghairi raqibin saking tanpa wong kang ngawasi, wala muakhidin lan ora wong kang natrapi ala syartin ing atase syarat. Allah yukhil nyenta ora nacadaken apa zalika mengkono hurriyatul qaul bi hurriyati ghairihi kelawan liyane atau bi hurriyati ghairihi kelawan kemerdekaane liyane fardun. Fahuwa maka utawi si wong iku hurun merdeka. Ayat kita nyenta nekadaken sapa man ma ing barang yasa kang kersa sapa si wong minal aqaidi saking pira-pira akidah ad-diniyati kang bangsa agama wal ilmiyati lan bangsa ilmu wasiyasati lan bangsa politik al ijtimaiyati kang bangsa kumpulan wa ayu jahira lan nyenta nglahiraken sapa wong bidzalika kelawan mengkono-mengkono mayasya illa indaat angin nyenta narik apa mujaharatuhu ngiringaken mailan fi sami ghurwatin maring pedote tali min urul ijtimai saking pira-pira taliye perkumpulan wa ayatasarrafa lan yen tamrentahi sapa wong bima kelawan perkara yamliku kang miliki sapa wong ing ma min naqdin saking nukut wa aqarin lan pekarangan wa ghairihi malan liyane kabeh ila in adda angin yen tanekaken apa amaluhu amale si wong ila safai maring asor falahu maka iku kaduwe si wong falahu maka iku kaduwe si wong hina idin dalam iki in adda amalu hukmul mahjuru utawi wong kang den keker alaihi ing atase al wasuqatul qauli utawi den kesedawuh fi hurriyatil fardi ing dalam merdeka individu anna hastune hurriyah iku amrun perkara yang tahi kang tumeka apa amr haitu tabtadiu ing dalam sekirane dadi kawitan apa hurriyatun kemerdekaan siwahu kang saliyane ijen fal wajibu maka utawi kang wajib alal fardi ngatasé ijen-ijene si wong iku ayu hafidhanya tang ngraksa sapa al fardu ala hurriyati ghairihi ing ngatasé merdekane liyane fardu kama kaya barang yu hafidu kang ngraksa sapa fardu ala hurriyati nafsihi ing ngatasé merdekae awak dhewe ke si fardu ingatase merdekae awak dhewe ke si fardu. Jadi seperti yang sudah saya kemukakan di awal kita membaca kitab ini bahwa ada beberapa macam kemerdekaan yang mana ini apabila tidak kita rangkaikan ya keempat-empatnya ini maka niscaya tidak akan bisa berdiri tegak satu negara ini. Ya, 4 macam kemerdekaan yang saya maksud tadi adalah kemerdekaan individu, kemerdekaan kelompok, kemudian kemerdekaan ekonomi dan juga kemerdekaan politik. Jadi di dalam satu bangsa apabila keempat komponen ini tidak ada gitu, maka niscaya negara ini tidak akan pernah tegak. Ya, kemerdekaan itu tidak bisa diraih kalau tanpa adanya 4 komponen tadi. Ya, apakah itu yang kelompok, individu, ya, ataupun juga ekonomi dan
politik. Nah, kemudian Syekh Mustafa ini kemudian melanjutkan lagi apa yang dikatakannya, yakni tentang penjabaran dari kemerdekaan itu sendiri. Dimulai dari kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu orang lebih mengenalnya personal, ya, kemerdekaan yang personal. Dan ini merupakan sesuatu bagian yang sangat penting, ya, karena dengan adanya kemerdekaan individu ini, maka nantinya akan tercipta kemerdekaan di dalam berkelompok. Jadi ketika masing-masing individu itu punya hak kemerdekaannya sendiri-sendiri, maka nantinya akan membangun satu kelompok yang nanti kita kenal namanya kemerdekaan kelompok. Jadi kemerdekaan kelompok itu tidak akan bisa terwujud manakala di dalam diri kita ini tidak ada kemerdekaan yang bersifat individu. Jadi tanpa adanya kebebasan individu, maka tidak ada kebebasan kelompok. Ya. Oleh karena itu, ya, bangsa yang mendambakan satu kemerdekaan harus bisa berjuang untuk mendidik pada setiap individu-individu itu dengan pendidikan yang bersifat independen, supaya terbentuk kelompok yang independen, yang merdeka dari individu-individu tersebut. Ya, seperti sekarang umpamanya ya, ada otonomi gitu lah. Jadi sekolah itu tidak hanya dikuasai saja oleh mereka yang negeri, tapi sekolah swasta pun juga punya hak yang sama. Pendidikannya juga sama. Ya. Sehingga ada persaingan. Ya. Nah, apa saja kemerdekaan individu itu? Lah di sini juga dijelaskan oleh beliau, di antara kemerdekaan individu itu antara lain adalah kemerdekaan di dalam berbicara. Ya. Tiap-tiap diri kita punya hak untuk berbicara. Ya. Makanya ada undang-undang yang menjamin kebebasan kita untuk bersuara, mengemukakan pendapat, ya, sebagai bagian dari demokrasi. Maka setiap pada masyarakat itu punya hak untuk berbicara. Itu penting, ya. Ya, itu penting. Kemerdekaan dalam menulis, kemerdekaan di dalam publikasi atau menyebarkan pemikiran-pemikiran. Selagi pemikiran-pemikiran itu adalah bisa diterima oleh masyarakat, ya, tanpa ada pengawasan, tanpa ada kecaman. Kalau memang sudah terbentuk jiwa kemerdekaan, niscaya tidak ada rasa takut. Ya. Rasa takut kalau umpamanya kita terancam, tidak, karena masing-masing pada diri kita punya hak masing-masing untuk merdeka. Ya. Dulu dalam hal tulisan, dalam hal berpendapat kita terkekang. Ya, pada tahun 90, dari tahun 1960 sampai pada tahun 1900, ya, akhir 1990. Kebebasan di dalam mengungkapkan pendapat itu dikekang, sehingga manakala ada seseorang yang bersuara kritis, yang ingin mengkritisi bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, maka salah satu cara untuk menjegalnya adalah dihabisi. Karena pemerintah pada saat itu belum siap untuk menghadapi mereka-mereka yang bersuara kritis. Mereka-mereka yang memang sebenarnya ada kepedulian kepada masyarakat, namun bagi pemerintah itu adalah ancaman. Makanya dari tahun 1966 sampai dengan medio 1998, masyarakat kita itu terkekang. Tidak ada hak bagi mereka untuk berbicara, tidak ada hak bagi mereka untuk punya pandangan. Kebebasan berekspresi itu tidak ada. Mau mengadakan diskusi harus izin sini, sehingga praktis seolah-olah ketika kita bikin acara itu seolah-olah diawasi. Beda dengan sekarang. Kamu mau demo kapan saja bisa tidak? Bisa. Yang namanya demo pada tahun 90-an itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena demo itu hanya boleh dilakukan di dalam gedung.
Tidak boleh di luar. Sekarang orang demo bupati bisa tidak? Bisa. Datang ke rumahnya, kantornya bupati bisa tidak? Bisa. Datang ke DPR bisa tidak? Dulu nggak bisa. Sehingga kadang-kadang sampai pertumpahan darah. Ada tragedi Trisakti, ada tragedi Semanggi, dan seterusnya. Itu lantaran karena pada waktu itu penguasa masih belum siap. Kemerdekaan setiap individu itu terkekang. Sehingga akhirnya muncul perlawanan. Tuh. Ya. Tapi yang jelas adanya kebebasan individu itu jangan sampai digunakan kebablasan sehingga akhirnya menimbulkan perpecahan. Boleh berbebas di dalam mengeluarkan pendapat dan opininya, tapi selagi itu tidak mengganggu perpecahan, maka itu tidaklah bermasalah. Toh namanya juga kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam pemikiran. Ya, makanya dulu itu seorang pemikir seperti Tan Malaka, ya, karena dianggap ancaman, akhirnya dibunuh. Mereka yang berbeda pandangan akhirnya dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari bumi Indonesia. Mereka yang bertentangan dengan pemerintah diculik, dan bahkan sampai sekarang mereka-mereka yang punya kekritisan pada pemerintah pada saat itu belum ketemu. Apakah masih hidup atau sudah tidak ada? Kalaupun masih hidup, mana orangnya? Kalau sudah meninggal, mana kuburannya? Sampai sekarang belum terungkap. Karena peristiwa yang dulu ketika masyarakat itu punya nalar untuk kritis pada pemerintah, tapi oleh pemerintah itu akhirnya dihabisi. Kalau sekarang enak, mau demo kapan saja mau demo kapan saja itu bisa. Beda dengan tahun-tahun pada saat 90-an. Ya. Kita keluar dari kampus saja kita sudah dibedil gitu. Makanya beruntung kalian hidup di zaman sekarang di mana sudah ada kebebasan di dalam berpendapat, sudah banyak ruang-ruang diskusi, ya. Dulu mau ngopi sambil diskusi saja nggak bisa. Sekarang ya ngopi kemudian diskusi masih bisa, ya. Makanya ini juga bagian dari kemerdekaan di dalam berpendapat, kemerdekaan individu, gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemerdekaan individu itu, ya, tidak boleh berbenturan dengan kebebasan orang lain. Karena setiap individu harus bisa menjaga kebebasan orang lain. Kita punya apa yang kita yakini, yang lain juga punya keyakinan yang mereka yakini. Kita hormati itu sebagai bagian dari perbedaan. Fitrahnya manusia. Karena setiap orang lahir berbeda-beda. Itulah nantinya akan muncul toleransi. Ya, toleransi di dalam kehidupan. Baik itu kehidupan beragama, kehidupan di dalam bermasyarakat. Ya, itu kemerdekaan yang bersifat individu, ya. Wa khuriyatul jamaah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.